Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota Anissa Nafatul Jana 2006100182, Inggit Pramudita 2006100183, Irene Margareta Basompe 2006100176, Nindya Pranandisya 2006100211, Winda Trihapsari 2006100181, Elfridus Wahyudi 2006100124, Levi Soleha 2006100121, Yosep Armando Neta 2006101192. Kami akan mempresentasikan tugas tentang kasus teknik maritim pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Yuda Stadius AC SE MSI AK. Selanjutnya penjelasan singkat tentang siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan. Tujuan siklus pendapatan: 1. Mencatat order penjualan dengan cepat dan akurat. 2. Memeriksa kelayakan kredit pelanggan. 3. Mengirimkan produk atau jasa sesuai hari yang ditentukan. 4. Melakukan penagihan dengan tepat waktu dan akurat. 5. Mencatat dan mengklasifikasikan penerimaan kas dengan cepat dan akurat. 6. Posting penjualan dan penerimaan kas pada buku pembantu piutang yang sesuai. 7. Mengamankan produk sampai barang dikirim. 8. Mengamankan kas sampai didepositokan. Siklus pendapatan terdiri dari 2 aktivitas utama, yaitu 1. Penjualan, 2. Penerimaan kas. Perusahaan menerima pesanan kemudian memproses pesanan, menerbitkan faktur, dan kemudian mendapatkan uang atas penjualan yang dilakukan. Berikut saya akan membacakan kasus teknik maritim. Teknik maritim adalah perusahaan rekayasa yang mengkhususkan diri dalam instalasi, perbaikan, dan pemeliharaan infrastruktur kapal dan pelabuhan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990 di kawasan industri di kota pelabuhan Port Elizabeth. Perusahaan menggunakan program yang berbeda untuk merekam aktivitasnya. Karena sifat bisnisnya, Departemen penerima dan bengkel terletak dekat dengan pelabuhan. Hal ini memudahkan tim teknik untuk mengangkut suku cadang atau bahan jadi yang diperlukan untuk perbaikan karena jaraknya yang dekat. Dermaga pemuatan di bengkel memiliki tujuan ganda. Tidak hanya bahan mentah yang dikirim ke sana, bahan yang telah selesai yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan juga diangkut dari sana ke lokasi yang membutuhkannya. Semua insinyur memiliki laptop mereka sendiri, yang mereka bawa saat kunjungan lapangan, diminta untuk mengutip pekerjaan perbaikan atau pemeliharaan. Penawaran yang diterima untuk pekerjaan pemeliharaan atau perbaikan yang diusulkan dikirim melalui email ke bagian administrasi teknik kelautan. Untuk pelanggan yang sudah ada, lampu hijau diberikan agar pekerjaan dimulai setelah verifikasi manual. Untuk pelanggan baru, akun pelanggan dibuat terlebih dahulu. Semua pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan dilakukan secara kredit untuk pelanggan lama dan baru. Bahan-bahan yang diperlukan untuk penawaran yang diterima kemudian dikumpulkan, dan bagian-bagian yang perlu dibuat, jika ada, dikirim untuk pembuatan. Setelah bahan-bahan telah dikumpulkan, mereka diantrikan sesuai dengan nama pelanggan di dekat dok pemuatan. Untuk insinyur pengawas, mengatur transportasi mereka. Pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan sering tertunda
karena hanya dapat dimulai ketika semua bahan telah diterima. Dan suku cadang yang diproduksi seringkali tidak dikirimkan tepat waktu, karena bahan bakunya mungkin tidak tersedia di gudang. Staf gudang mencatat semua kekurangan tersebut segera setelah diidentifikasi, dan catatan inventaris diperbaharui setiap Senin pagi. Inventaris berkala dipelihara dan penghitungan fisik persediaan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Pelanggan ditagih hanya ketika semua pekerjaan pada diterima. Kemudian faktur dikirim melalui email. Berikut merupakan kelemahan beserta solusi pada prosedur sistem pendapatan teknik maritim. Kelemahan yang pertama, riwayat kredit pelanggan baru dan lama tidak ada pemeriksaan terlebih dahulu sebelum menyetujui pesanan. Hal ini akan mengakibatkan adanya akun tidak tertagih yang berlebihan. Solusinya, seluruh riwayat kredit para pelanggan harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu dan harus membuat persyaratan kredit, sehingga mereka yang memenuhi persyaratan diperbolehkan untuk melakukan kredit. Kelemahan yang kedua, pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan sering tertunda karena hanya dapat dimulai ketika semua bahan telah diterima, dan suku cadang yang diproduksi seringkali tidak dikirimkan tepat waktu karena bahan bakunya mungkin tidak tersedia di gudang. Solusinya, melakukan perbaikan pengadaan bahan baku dengan cara menentukan kuantitas bahan baku yang dibeli setiap periode akuntansi dan setiap pembeliannya. Menentukan pemesanan kembali bahan baku atau reorder point, dan menentukan minimum dan maksimum kuantitas persediaan bahan baku. Berikut ini contoh cara perhitungannya. Persediaan awal bahan baku 15.000 unit, kuantitas kebutuhan bahan baku untuk produksi 28.000 unit, persediaan akhir bahan baku 2.000 unit, biaya pesan variabel setiap kali pemesanan Rp600, harga perolehan atau cost setiap unit bahan baku Rp20, biaya simpan variabel untuk setiap unit bahan baku 10%, besarnya persediaan besi atau safety stock 10.000 unit, tenggang waktu pemesanan sampai kedatangan bahan baku 4 hari, pemakaian rata-rata bahan baku setiap harinya 500 unit. Dari data tersebut kita menghitung 1. Kuantitas bahan baku yang dibeli untuk setiap periode akuntansi dan setiap pembeliannya. A. Berikut ini perhitungan kuantitas bahan baku yang dibeli. Kuantitas produksi kali kuantitas bahan baku 1 unit produk sama dengan 28.000 unit. Di sisi debit, jumlah kuantitas persediaan akhir 2.000 unit dan kuantitas kebutuhan bahan baku 30.000 unit. Di sisi kredit, jumlah kuantitas persediaan awal 15.000 unit dan kuantitas bahan baku yang dibeli setiap periode 15.000 unit. B. Berikut ini perhitungan kuantitas bahan baku yang dibeli setiap kali pembelian. Kuantitas bahan baku yang dibeli setiap kali pembelian atau EOQ sama dengan akar dari 2 kali RU kali CO dibagi CU kali CC sama dengan akar dari 2 kali 15.000 kali Rp600 dibagi Rp20 kali 10% sama dengan Rp3.000. Keterangannya, RU sama dengan kebutuhan bahan untuk tahun yang akan datang. CO sama dengan biaya pemesanan variabel setiap kali pemesanan. CU sama dengan harga faktur dan biaya angkut setiap satuan bahan yang dibeli. CC sama dengan biaya penyimpanan variabel dihitung berdasarkan persentase dari cost per unit bahan baku. C. Menghitung frekuensi pembelian bahan baku. Frekuensi pembelian bahan baku sama dengan
15.000 unit dibagi 3.000 unit, sama dengan 5 kali pembelian bahan baku. 2. Menentukan pemesanan kembali bahan baku atau reorder point. Reorder point sama dengan LT dikali AU ditambah SS, sama dengan 4 dikali 500 ditambah 10.000 sama dengan 12.000. Keterangannya, LT sama dengan tenggang waktu antara pemesanan sampai kedatangan bahan. AU sama dengan pemakaian rata-rata dalam satuan waktu tertentu. SS sama dengan tingkat besarnya persediaan besi. 3. Menentukan maksimum kuantitas persediaan bahan baku. Maksimum stok atau MS sama dengan SS ditambah EOQ sama dengan 10.000 ditambah 3.000 sama dengan 13.000. Keterangannya, MS atau maksimum stok sama dengan persediaan maksimum, SS sama dengan tingkat besarnya persediaan besi, EOQ sama dengan kuantitas bahan yang akan dibeli dalam setiap kali pembelian. Kelemahan yang ketiga, perusahaan menggunakan program yang berbeda untuk merekam aktivitasnya. Program yang berbeda bisa menjadi kelebihan dan kelemahan bagi perusahaan. Dari segi kelemahan, apabila program yang dijalankan ternyata mengalami kendala, nantinya sistem dalam perusahaan akan terganggu, karena yang bisa mengatasi kendala tersebut hanya mereka yang berada di internal bagian masing-masing, sehingga untuk proses perbaikan akan memakan waktu yang lama, karena tidak semua orang dalam perusahaan paham cara kerja program tersebut. Solusinya, melakukan pemaparan dan pelatihan pelaksanaan cara kerja program kepada seluruh internal perusahaan agar bisa membantu backup saat program yang dijalankan mengalami kendala, sehingga tidak perlu menunggu tim terkait untuk memperbaikinya dan proses perusahaan tetap bisa berjalan dengan optimal. Melakukan program magang dan retraining atau pelatihan ulang. 1. Program magang. Program magang kerja ini dapat dilakukan di luar maupun di dalam perusahaan. Magang yang dilakukan di dalam perusahaan umumnya terjadi di lintas departemen selama 1-3 bulan. Misalnya, seorang karyawan di perusahaan yang bekerja sebagai bagian administrasi dan magang kerja selama 1 bulan di bagian marketing untuk mempelajari bagaimana cara memasarkan produk dengan baik. Adapun tujuan program magang kerja secara internal ini ialah untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan di divisi lainnya dalam satu perusahaan. 2. Retraining atau pelatihan ulang. Pelatihan ulang atau retraining yaitu memberikan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Melalui hal ini, karyawan dapat lebih percaya diri dalam menyelesaikan pekerjaannya. Contohnya, memaksimalkan SDM karyawan dengan cara mengadakan pelatihan tentang pengoperasian software, misalnya editing, guna membantu pembuatan konek kreatif untuk keperluan promosi. Sekian dari penjelasan kasus teknik maritim. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.